Halo, salam sejahtera semuanya. Saya Dani Dwijatmiko. Kali ini saya akan membahas materi kimia yang saya beri judul jembatan mol. Apa itu jembatan mol? Jembatan mol ini menunjukkan bahwa rumus-rumus mol itu saling berhubungan. Ada 5 rumus yang akan saya bahas melalui contoh-contoh soal, yakni rumus menghitung MR, rumus menghitung mol dari massa dan MR, rumus menghitung mol dari molaritas dan volume, rumus menghitung mol dari jumlah partikel, dan rumus menghitung mol dari volume gas. Baik, untuk lebih memahami, kita akan masuk ke soal yang pertama. Soal pertama, jika diketahui massa atom relatif Fe sama dengan 56, S sama dengan 32, dan O sama dengan 16, maka massa molekul relatif atau MR dari Fe2SO4 3 kali adalah AR itu sama dengan massa atom. Bisa kita lihat di SPU, contohnya simbol Fe ini 55,8 adalah nomor massa atau sama dengan AR. Namun umumnya untuk AR itu dibulatkan supaya mempermudah perhitungan. Oke, kita akan memakai rumus yang pertama, yaitu menghitung MR. Paling penting dalam rumus perhitungan itu kita harus mengetahui variabel apa yang sudah diketahui. Sementara variabelnya adalah AR Fe, ARS, dan AR dari O. Setelah tahu variabel yang diketahui, kita lanjut ke bagian yang ditanyakan, yaitu MR dari Fe2SO4 3 kali. Oke, seperti rumus nomor 1, P ini menunjukkan jumlah A, R menunjukkan jumlah B dan C, sedangkan Q menunjukkan jumlah C. Jadi jumlah C adalah Q kali R, jumlah B adalah 1 kali R. Saya contohkan langsung di soal. Fe dengan angka 2 di sini berarti Fe berjumlah 2, kemudian dikali AR-nya. S di sini tidak ada tulisannya, berarti 1 dikali 3, maka jumlah S adalah 3. Jumlah O 4 dikali 3 atau 3 kali 4 sama saja, dikali AR O. Setelah rumus jadi, tinggal masukkan angkanya. 2 kali 56, 3 kali 32, 3 kali 4 sama dengan 12, ARO adalah 16. Saya masukkan, dan didapatkan hasil akhir sejumlah 400 gram per mol satuannya. Oke, untuk memahami lagi, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Jumlah mol dari 60 gram sodium hidroksida adalah, petunjuk tambahannya ARNA, ARO, dan ARH. Seperti yang tadi, kita tulis dulu yang diketahui, yaitu massa 60 gram. Ya, 60 gram itu satuan dari massa gram. Kemudian AR, tinggal tulis lagi. Yang ditanyakan adalah N kecil atau mol. Yang tersedia, rumus yang bisa memakai variabel ini adalah rumus nomor 2. Saya masukkan N atau mol sama dengan massa per MR. Nah, MR-nya tapi belum ketemu, maka MR-nya saya cari dulu. 1 kali ARNA, 1 kali ARO, dan 1 kali ARH. Karena NA-nya 1, O-nya 1, dan H-nya 1. Tidak seperti soal sebelumnya.
tinggal saya masukkan angkanya. Didapatkan hasil akhir adalah 1,5 mol. 1 kali 23, 1 kali 16, 1 kali 1 berarti 60/40. Oke, saya lanjut lagi. Soal nomor 3. Sebanyak 136 gram berarti massa dilarutkan dalam air hingga volume 200 ml. Berapa molaritas larutan tersebut? Kita tulis dulu. Gram massa, volume 200 ml, tapi langsung saya buat sebagai liter ya. 200 bagi 1000 menjadi 0,2 liter, karena nanti kemungkinan besarnya adalah memakai rumus nomor 3, harus satuannya liter. AR saya tulis lagi. Yang ditanyakan adalah molaritas. Oke, rumus yang tersedia di sini ada mol sama dengan molaritas kali volume. Yang dicari adalah molaritas. Maka rumusnya volume saya pindah ruaskan ke kiri, jadilah molaritas sama dengan mol per volume. Oke, mol per volume. Saya masukkan. Di sini molnya belum ketemu ya, di variabel sini tidak ada mol, maka saya cari dengan rumus lain, yaitu mol sama dengan massa per mR, karena variabel yang tersedia adalah massa dan AR. Jadi saya memakai rumus nomor 2 lagi. Saya masukkan angkanya. Perhatikan O-nya dikali 4 karena di sini CaSO4. O-nya yang berjumlah 4, yang lain berjumlah 1. Oke, lanjut. Nah, molnya ternyata ketemu 1 mol. Kalau sudah ketemu, saya masukkan lagi ke rumus sebelah kiri. 1 mol per 0,2 liter. Ditemukanlah hasil akhir 5 molar. Gitu. Di sini mulai menunjukkan bahwa mol bersifat sebagai jembatan. Saya bisa mengetahui molar padahal tidak ada volume. Tidak ada mol di situ. Lanjut. Jika 6,02 kali 10 pangkat 22 atom unsur X memiliki massa 6 gram, massa atom relatif unsur X adalah, diketahui ini adalah jumlah partikel ya. Jika 6,02 kali 10 pangkat 22 atom, berarti atomnya ada segini, atau bisa dikatakan jumlah partikelnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 22. Massa 6 gram, AR yang kita cari. Oke, rumus yang berhubungan dengan jumlah partikel pastilah nomor 4. Oke, masanya sudah diketahui 6 gram, molnya belum, maka saya cari dulu. Mol X sama dengan jumlah partikel X per 6,02 kali 10 pangkat 23 sesuai dengan rumus nomor 4. Saya cari dulu molnya, masukkan angkanya yang di atas 10 pangkat 22 sama dengan 1/10 atau 10 pangkat min 1, yaitu dengan cara saya coret dulu bagian atas, coret. Ditemukanlah molnya adalah 0,1 mol. Tinggal saya masukkan lagi ke rumus ini. Oh ya, kenapa ditemukan rumus AR sama dengan massa per N? Yaitu memakai rumus nomor 2. Saya mencari AR, di sini MR untuk senyawa, AR untuk unsur.
tinggal saya tukar posisinya, ditemukanlah AR sama dengan massa per mol. 6 gram per 0,1 mol sama dengan 60 bagi 1, ditemukanlah ARX adalah 60 gram per mol gitu. Oke, soal yang terakhir. Diketahui massa gas oksigen adalah 32 gram. Berapa volume gas tersebut dalam keadaan standar atau STP? Oke, walaupun tidak ada di soal, tapi bisa melihat ARO sama dengan 16 bisa dilihat di SPU seperti contoh soal nomor 1. Yang ditanyakan adalah volumenya dari gas tersebut. Maka saya memakai rumus nomor 5. Karena yang ditanya volume 22,4 liter ini, saya pindah ruas ke kiri. Lanjut, molnya saya cari dulu dengan menggunakan massa. Kenapa di sini 2 kali 16? Karena ARO sama dengan 16, tapi senyawanya adalah O2. Berarti O-nya berjumlah 2. Ternyata ditemukan molnya adalah 1 mol. Saya masukkan ke sini. Dan hasil akhirnya adalah 22,4 liter. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Di sini menunjukkan kenapa judulnya adalah jembatan mol. Karena melalui mol kita mengetahui banyak variabel dari variabel yang lain. Contoh soal terakhir ini, saya mengetahui volume berasal dari massa dan AR, padahal di rumus ini tidak ada. Tapi sebagai jembatan, mol menghubungkan rumus nomor 5 ke rumus nomor 2. Begitu. Terima kasih. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat.